Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jamalih wa syukru lillah ala in'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Dia limpahkan kepada kita semua. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga dan para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, lanjutan minggu yang telah lalu tentang surah-surah Al-Qur'an, sampailah kita kepada yang ke-31 dari surah Al-Qur'an. Al-Hadi wa Thalathun min surah Al-Quran, Suratul Luqman. Yang ke-31 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Luqman. Surat Luqman Makiyyatun, diturunkan di Mekah. Wa ayatuha arba'un wa thalathun, ayatnya berjumlah 34 ayat. Menurut para ahli tafsir, Luqman itu adalah bin Ba'ura bin Nahur bin Azar. Azar adalah bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wakila, dan dikata orang, innahu asha alfasanah hatta adraka Dawud alaihissalam. Luqman ini hidup 1000 tahun sampai beliau bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Itu menurut sebahagian pendapat para ulama tafsir. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Luqman abdan habasyian najjara. Luqman itu adalah seorang budak, hamba sahaya dari Habasyah, Habsi, najjara, bekerja sebagai tukang kayu. Ada lagi pendapat yang mengatakan tentang Luqman, kana qadiyan li Bani Israil bima baina Isa wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mengatakan bahwa Luqman itu adalah seorang qadhi bagi Bani Israel pada masa antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam pendapat para ahli tafsir tentang Luqman ini. Ada yang mengatakan lagi bahwa Luqman itu adalah seorang hakimah, seseorang yang diberi Allah ilmu hikmah, bukan nabi. Ada yang mengatakan bahwa Luqman itu adalah wali min auliyaillah. Ada pula yang mengatakan Luqman itu nabi min anbiyaillah ta'ala. Berbagai macam pendapat tentang Luqman. Ayat surat yang ke-31 dari surah Al-Quran ini dinamakan dengan surat Luqman karena di dalamnya ada bercerita tentang Luqman tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 12 sampai seterusnya, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami datangkan kepada Luqman akan hikmah. Hikmah itu artinya adalah ilmu wal fahmu wat ta'biru wa isabatul qaul. Hikmah itu kumpulan daripada ilmu, paham, bisa mentakbirkan dan benar dalam mengatakan. Itu hikmah. Al-Quran mengatakan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi Allah hikmah, dia diberi sesuatu yang banyak. Karena dia punya ilmu, dia punya paham, dia punya takbir, dia benar dalam mengatakan. Nah, Luqman ini salah seorang yang diberi Allah al-hikmah. Anishkur lillah, bahwa bersyukurlah kamu wahai Luqman bagi Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Siapa yang syukur kepada Allah, pahalanya kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa yang tidak syukur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kita syukur kepada Allah, pahalanya kita menikmatinya. Kita kafir kepada Allah, Allah kada rugi. Allah kada berkurang kemuliaannya, Allah kada berkurang ketinggiannya. Allah maha kaya dan maha terpuji. Nah, Luqman disebut dengan Al-Hakim, orang yang punya hikmah. Sehingga banyak sekali nasihat-nasihat yang keluar dari Luqman ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Luqman ini pernah disuruh tuannya menyembelih kambing. Idbah lana hadhihi syat, fazabahaha, disembelih oleh Luqman kambing tadi. Faqala akhrij atyaba mudghataini fiha. Ujar tuannya, wahai Luqman, keluarkan dari kambing itu 2 gumpal daging yang paling baik. Fa akhrajal lisan wal qalba. Lalu Luqman mengeluarkan hati dan ilat kambing. Nah, Luqman daging yang paling baik, hati kambing lawan ilatnya. Summa qala idbah lana hadhihi syatal ukhra. Kemudian ujar si tuan, wahai Luqman, sembelihkan kambing yang seekongnya ini. Fadzabahaha, dia sembelih lagi kambing yang satunya. Faqala, berkata tuannya, akhrij akhbasa mudghataini fiha. Keluarkan daging yang paling jahat dari kambing ini. Yang tadi daging yang paling baik juga, ilat lawan hati. Ini pulang tolong keluarkan tuannya daging yang paling jahat. Fa akhrajal lisan wal qalba. Luqman mengeluarkan ilat lawan hati juga. Yang paling baik ya Luqman ini ilat lawan hati, yang paling jahat pun ilat lawan hati juga. Faqala lahu maulah ma huma. Qala Luqman, laisa min syai'in atyaba minhuma idza taba wala akhbatha minhuma idza khabusa. Tidak ada sesuatu yang paling baik daripada ilat lawan hati ini bila keduanya itu baik. Tidak ada yang paling buruk sesuatu daripada hati dan ilat bila keduanya buruk, bila keduanya jahat. Itulah perbandingan manusia. Ini merupakan hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman. Dia mengetahui, dia paham bahwa di dalam tubuh kita ini ada 2 yang paling baik kalau itu baik, dan itu paling buruk kalau itu buruk. Nah, apa? Hati lawan lisan, hati lawan mulut. Mulut ini ibarat jirat cucurungnya,
Sedangkan hati ini itu adalah ciratnya. Dari hati nang bagus, keluar di mulut nang bagus. Dari hati nang kasar, di mulut keluar kata-kata nang kasar. Dari hati nang penuh ilmu, keluar di mulut ilmu-ilmu. Dari hati yang penuh dengan dunia, keluar di mulut tentang dunia, tentang duit, tentang sebagainya. Dari hati nang cerubu, keluar di mulut nang cerubu juga. Kada beda antara hati dengan lisan, antara lisan dengan hati, karena berhubungan kedua-duanya itu. Nah, itu merupakan salah satu hikmah daripada Luqman Al-Hakim tadi. Kemudian ayat berikutnya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Kata Luqman, wahai anakku. Ketika Luqman berkata bagi anaknya, dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Ini papadah Luqman kepada putranya, menurut sebagian ahli tafsir bernama Taran. Ta alif ra alif nun, Taran, ngaran anaknya Luqman ini. Ujar Luqman, wahai anakku, aku berikan engkau nasihat. Pertama, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, karena perbuatan syirik itu kezaliman yang besar. Macam-macam jenis syirik, dan satu dengan lainnya kada sama dosanya. Syirik menyembah sesuatu selain Allah. Allah disembah, matahari disembah, syirik. Allah disembah, pohon disembah. Allah disembah, nabinya disembah, syirik. Atau dia kadang menyembah Allah sama sekali, cuma menyembah matahari, syirik juga. Termasuk syirik orang-orang yang mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa ada sesuatu selain Allah yang memberi bekas. Ada sesuatu selain Allah yang bisa mematikan. Ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat. Ada seseorang selain Allah yang bisa membuat dia bahagia. Nah, i'tikad dalam hati seperti demikian termasuk syirik. Dia berkeyakinan bahwa inilah yang membuat aku senang. Dia lupa kepada Allah. Nah, termasuk syirik. Berarti ada sesuatu selain Allah yang memberikan bekas. Salawas bayi sini ini hidup bina nyaman. Salawas bayi sian ini hidup bina nyaman, rezeki melimpah ruah. Seolah-olah ini yang memberikan segala-galanya. Dia lupa kepada Allah. Nah, bila dalam hatinya mengiktikadkan demikian, berarti dia sudah melakukan syirik billah, menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik yang paling kecil, yang paling tersembunyi adalah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hati bukan menuju Allah. Beribadah kepada Allah, tapi hati supaya dipuji oleh makhluknya. Beribadah kepada Allah, tetapi hati supaya orang hormat kepada dia. Ini termasuk syirkun khafi, syirik juga. Nah, Luqman memberikan nasihat yang pertama kepada putranya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berikan pesan wasiat kepada manusia dengan kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, mengandung akan dia ibunya lemah di atas lemah. Ibu mengandung kita tiap hari makin lemah, tiap hari makin lemah, tiap hari makin berat. Wa bisaluhu fi amain, dan berhenti menyusu 2 tahun. Allah berpesan apa? Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kedua orang tua engkau. Ilayyal masir, kepadakulah kembali. Anishkurli wali walidaik, bahwa kamu syukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah dan kedua orang tua kada bisa dipisahkan. Artinya kalau kita hanya bersyukur kepada Allah, lawan kuitan durhaka, Allah kada menerima. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa kalau kita sesudah tiap-tiap sembahyang 5 waktu kita berdoa dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kita sudah menjalankan perintah Allah, anishkurli wali walidaik. Setiap sembahyang 5 waktu, sesudah zuhur, sesudah asar, sesudah maghrib, sesudah isya, sesudah subuh, dalam doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sudah menjalankan perintah Allah, anishkurli wali walidaik. Anak-anak yang tidak bersyukur kepada orang tuanya dianggap sebagai anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tua, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, semakin tua zaman, semakin dekat dengan hari kiamat, semakin jauh dengan masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak ini semakin durhaka kepada orang tuanya. Sehingga pada akhir zaman nanti boleh dikatakan tidak ada anak yang bakti kepada orang tua. Ini tanda akhir zaman. Anak-anak sudah kada kawa lagi diurus. Masalah sakulah kehendaknya, masalah apapun kehendaknya. Kehendak orang tua kada jalan. Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, wahai Rasul, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat?" Ya Nabi, aku kada tahu. Tetapi kata Rasulullah, "Sa'ukhbiruka an asyratiha." Aku kabarkan kepada engkau alamat-alamat tanda-tanda kiamat itu. Salah satunya apa kata Rasulullah? Idza waladatil amatu rabbaha. Bila seorang ibu sudah melahirkan rajanya. Seorang ibu sudah melahirkan rajanya. Artinya apa? Ibu jadi budaknya, ibu jadi pembantunya, ibu jadi pesuruhnya. Tanda-tanda kiamat. Kada ada harga seorang ibu. Mendapat ibu kada perlu dipakai. Saran ibu kada perlu. Gawian ibu, gawian mama, betetapas, bersapu, bersimpun cukup. Nah,
pada hari kiamat. Jadi semakin dekat dengan kiamat, semakin sulit menjadi orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika kedua orang tua, ibu bapa memaksa engkau, mengingini engkau agar menyekutukan Allah. Bila kedua orang tua kita mengingini kita melakukan maksiat kepada Allah, bila orang tua mengingini agar kita melakukan dosa, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Fala tuti'huma, jangan kamu tunduk kepada keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita taat kepada kedua orang tua selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertentangan, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tapi dalam hal itu saja yang kita kada boleh taat. Yang lain pada itu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temani dia dalam dunia kebaikan. Memberi duit, kita memberi makan, kita mengobati, masih kita lakukan. Kalau urusan sidin menyuruh maksiat, kada boleh dituruti. Ini ayat menurut sebahagian ulama tafsir turun pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat 10 yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Ibunya orang kafir Quraisy, menyembah berhala, keberatan putranya masuk Islam. Mamanya keberatan anaknya masuk Islam. Lalu ujar nang mama, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau anakku mesti kembali kepada agama engkau dulu, jangan masuk Islam. Ujar Sa'ad, kada bisa, ulun ayah harus masuk Islam, ulun kada akan keluar lagi dari Islam. Ujar ibunya, kalau ikam macam itu, aku mulai hari ini kada hendak makan, kada hendak minum, mogok makan. Makan kada hendak, minum kada hendak, naik ke rumah kada hendak, berjamur aja di tanah. Sehari dilihatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sebenaran umumnya kada makan kada minum. 2 hari tatap umumnya kada makan kada minum. Sampai 3 hari tatap kada makan kada minum. Kecuali Sa'ad kembali kepada agama dahulu. Sampai 3 hari sudah, ujar Sa'ad, ya ummah, wahai ibu, wallahi demi Allah, law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Wahai ibu, jikalau engkau punya 100 nyawa, 1 nyawa demi 1 nyawa keluar setiap hari, tetap aku tidak akan meninggalkan agamaku Islam. Pian hendak makan, terserah pian. Pian hendak mati, urusan pian. Ulun tetap Islam. Pak akalat akhirnya makan mamanya. 3 hari sudah kada makan. Anak karas juga. Jadi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bila orang tua kita menyuruh kita maksiat, kada ada urusan taat kepada mereka. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ujar Luqman, wahai anakku, bahwasanya jikalau ada sesuatu seberat biji sesawi berada di dalam batu yang besar. Biji sesawi kayak apa halusnya? Anak ini dalam batu atau di langit nang luas,
atau di dalam bumi yang gelap. Ya'ti bihallah, nanti di hari kiamat akan dihadirkan di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amal baik atau amal buruk kita. Dimanapun kita berbuat kebaikan, walaupun di bawah tanah, di dalam kamar nang bakunci, kita berbuat satu kebaikan sekecil apapun, hari kiamat kayaknya dihadirkan oleh Allah. Nih amal kamu nang baik. Kayak itu juga kita berbuat dosa. Di rumah siapakah kita berbuat dosa? Diintang di tengah hutan manakah berbuat dosa orang kada nang tahunya? Di hari kiamat pasti Allah hadirkan. Nih dosa ikam. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah punya kekuasaan yang sangat halus, khabirun dan maha mengetahui. Ini nasihat Luqman kepada putranya, agar anaknya ini berhati-hati dalam berbuat dosa, karena sekecil apapun dosa akan dihadirkan oleh Allah. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ma'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, aqimis shalah, dirikan salat. Ujar Luqman. Arti dirikan salatnya itu, sembahyanglah kamu benar-benar sembahyang dengan sesuai syarat, rukun, batasan, khusyuk dan adabnya. Itu berbeda dengan salli. Kalau salli, sembahyanglah kamu biar di luar waktu, sembahyang juga ngarannya. Sembahyangnya kada khusyuk, sembahyang juga ngarannya. Tapi kalau aqimis shalah, tegakkan salat. Nah ini mesti dalam waktu, mesti bujur-bujur. Ya bunayya, hai anakku, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan, suruh berbuat kebaikan, cegah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan kamu sabar atas yang menimpa engkau. Orang yang bertugas amar ma'ruf nahi munkar pasti menghadapi tantangan, pasti menghadapi celaan, pasti menghadapi ancaman. Bila kada modal sabar pada usaha amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Banyak mudaratnya pada manfaatnya. Inna dzalik min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu bagi manusia, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Sombong satu sifat, beandak ke mana haja merusak. Lalawannya tawadu. Tawadu beandak ke mana haja, walaupun nang kada baik di anda kita tawadu jadi baik. Ulama, orang berilmu, orang mulia, ada sombong kada dipakai orang. Orang sugih ada sombong dibikut orang. Orang miskin sombong maginnya kada dirani orang. Nang bungas, nang bagus sombong kada payu. Kada payu sombong. Nang kada bunga sombong maginnya. Jadi sombong ka mana aja beandak merusak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tawadu sifat yang mulia. Tawadu beandak kepada orang yang maksiat. Orang ini ahli maksiat, cuma dia tawadu. Atau saat akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang ini jahil, tapi dia tawadu, akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat tawadhu, sifat yang dicintai Allah. Kalau dia berandak di suatu tempat,
otomatis akan menarik kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orangnya maksiat, segala macam dosa digawinya, cuma tawadhu orangnya. Satu saat nanti dia akan ditarik oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun tawadhu, bagana akan membawa kebaikan kepada yang ditempatinya. Waqsid bi masyrika waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Wahai anakku, kata Luqman, waqsid bi masyrik, berjalan engkau jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Artinya apa? Luqman menyuruh anaknya agar mengambil jalan tengah dalam setiap masalah yang dihadapi. Jangan memihak ke kiri, jangan memihak ke kanan. Kalau kedua-duanya benar, ambil yang di tengah. Waqsid bi masyrik waghdud min sautik, dan tahan suara engkau. Jangan berteriak-teriak kalau tidak perlu. Artinya inna ankaral aswat la sautul hamir, paling diingkari suara adalah suara himar. Himar suara yang paling dibenci, suara himar. Kalau kita mendengar suara himar, disuruh kita berauzubillah, disuruh berta'awuz, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia-manusia yang berteriak yang gak ada manfaatnya disamakan dengan sautul himar, dengan suaranya himar. Itulah para muhibbin sebagian daripada wasiat atau nasihat Luqman Al-Hakim yang dia sampaikan kepada anaknya Taran, sebagai bukti bahwa Luqman Al-Hakim adalah orang yang diberi Allah hikmah, ilmu, paham, takbir, dan benar dalam perkataan. Dan banyak lagi tentang wasiat-wasiat Luqman diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat yang selanjutnya adalah surat As-Sajdah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.